Saya anak kedua dari 3 bersaudara, satu kakak, satu adik, dua-duanya laki-laki. Saya perempuan sendiri. Dari tidak mau mengatur dan diatur, Doti akhirnya toh harus berhubungan dengan urusan atur-mengatur ini. Rasanya kita harus menyimak cerita Doti, apa saja yang dikerjakan sebagai produser pembuatan iklan. Sebenarnya kalau menurut cita-cita, saya nggak berpikir. Karir yang baik harus ditunjang dengan penampilan yang menarik dan tentu saja ruang kerja yang tidak membosankan. Sudah pasti kalau ruang kerja Anda menyenangkan, Anda juga bisa berprestasi lebih baik. Bayangkan saja kalau Anda harus bekerja di ruangan yang kotor, sumpek, berdebu dan berantakan. Waduh, masuk saja mungkin Anda sudah malas. Makanya rapikan ruangan kerja Anda sehingga Anda bisa bekerja lebih baik dan karir Anda juga bisa menjadi lebih maju. Bagaimana caranya? Kita simak sama-sama dalam Works. Wanita, kalau Anda adalah seorang yang peduli dengan suasana ruangan kantor yang bisa menunjang mood dan kenyamanan bekerja, tidak hanya penampilan yang harus diperhatikan, tapi juga ruangan kantor Anda. Coba perhatikan, dengan suasana kantor yang segar dan cerah, Anda pasti semakin semangat bekerja. Pertama, harus diperhatikan adalah meja kerja harus bebas dari tumpukan kertas, map, atau alat tulis yang bisa mengganggu gerak kerja Anda. Buang segera kertas-kertas yang tidak diperlukan. Agar sampah tidak berserakan, letakkan keranjang sampah tak jauh dari meja kerja dan lapisi keranjang dengan kantung sampah dari plastik. Menyediakan sedikit makanan kecil atau permen di meja selain bisa menjadi pemanis atau hiasan, juga bisa menjadi suguhan untuk tamu yang datang ke kantor Anda. Bunga atau tanaman hijau mungil lain juga bisa menjadi penyegar mata dikala mata kita sudah lelah seharian bekerja di depan komputer. Aturlah pencahayaan sinar matahari di ruangan Anda agar ruangan menjadi cerah namun tidak menyilaukan mata. Atur pula pendingin udara pada suhu yang sedang sehingga tidak membuat Anda kegerahan atau membuat Anda kedinginan. Karena ruangan berpendingin udara, sebisa mungkin hindari asap rokok dalam ruangan Anda. Dan agar menjadi lebih segar, semprotkan pewangi ruangan sebagai aksen penyegar. Ruangan Anda menjadi wangi, bersih, segar, dan sehat. Nah, selamat bekerja. Wanita, kalau Anda mendengar kata produser, Anda pasti langsung membayangkan seseorang yang bertanggung jawab penuh atas berjalannya sebuah produksi. Nah, profesi produser yang akan ditampilkan dalam segmen unik kali ini adalah produser yang bergerak dalam pembuatan film, iklan, layanan masyarakat, dan lain sebagainya yang masih berhubungan dengan dunia audiovisual. Produser yang akan kami tampilkan kali ini memang unik. Unik dandanannya, unik penampilannya, unik tingkah lakunya, dan pokoknya semuanya serba unik. Tapi jangan ditanya kalau soal kualitas pekerjaan. Justru karena keunikan dan kreativitasnya, produser yang satu ini banyak sekali ditawarkan kerjasama bahkan oleh perusahaan asing. Langsung saja kita temui Damiana Widowati atau yang lebih akrab dipanggil dengan Doti. Periklanan kadang masih terdengar asing di Indonesia ini, apalagi jika yang terlibat di dalamnya adalah wanita dengan jabatan produser. Damiana Widowati atau Doti adalah salah satunya. Ia memilih menjadi produser karena lebih pada sistem manajerialnya dan karena bisa mengenal berbagai karakter orang yang bekerja di dalam timnya. Saya anak kedua dari 3 bersaudara, satu kakak, satu adik, dua-duanya laki-laki. Saya perempuan sendiri. Dari tidak mau mengatur dan diatur, Doti akhirnya toh harus berhubungan dengan urusan atur-mengatur ini. Rasanya kita harus menyimak cerita Doti, apa saja yang dikerjakan sebagai produser pembuatan iklan. Sebenarnya kalau menurut cita-cita, saya nggak berpikir sama sekali ke arah produser. Karena kalau mau
mau bicara tentang masa lalu, saya bukan orang yang mau diatur, jadi nggak mungkin ngatur orang. Sementara produser itu semuanya harus mengatur. Doti berani dan tegas sebagai produser. Contohnya ketika bekerja dengan kru film dari Jerman dan Spanyol. Ada beberapa production yang saya kerjain, tapi kita benar-benar terjun di produksinya. Jadi mungkin dari segi kreatif dan pengambilan gambarnya itu saya bekerja sama dengan luar. Jadi contohnya saya pernah bekerja sama dengan Jerman, juga bekerja sama dengan Spanyol. Boleh dibilang dari segi kreatif, dari segi pengambilan gambar, dari segi narasi itu mereka. Jadi saya mengerjakan produksinya, tapi kita harus benar-benar kerja keras karena kita harus ngasih informasi yang sangat benar. Kita harus detail, kita harus benar, kita harus ngadain riset, karena berita itu atau cerita itu akan diambil dan akan diputar di sebuah negara yang bukan negara kita. Jadi informasinya harus benar. Dan saya sebagai orang Indonesia, saya merasa harus bisa mendelivery apa yang mereka minta. Menjadi wanita tidak harus lemah, tapi berani, kritis, dan tegas. Doti ini bisa menjadi contoh bagus, berani memilih profesi unik dan keras, berpenghasilan sendiri, dan dikerjakan dengan sepenuh hati. Di produksi lebih baik tidak ada kompromi, sebenarnya yang terbaik. Masing-masing sudah harus tahu goalnya di mana. Jadi kita sebagai produsen, istilahnya kita sebagai produksi, kita harus tahu persis bahwa apa yang diinginkan klien itu belum sampai. Nah, dan itu harus dikomunikasikan. Kalau misalnya sampai kliennya udah deh, emang nggak ada uang lagi, ya udah, tapi kita tetap harus mengusahakan yang terbaik dari apa yang kita dapat. Kembali dengan ya sistem KKN, ya udah deh, yang syuting biar adik gua aja, kosnya murah soalnya, gitu. Dia nggak berpikir profesional lagi, gitu. Yang mungkin buat saya nggak apa-apa adik gitu, asal dia memang benar-benar profesional di situ dan dia bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik, maka akan bisa dihasilkan sesuatu yang memang bisa dilihat. Mau simple apa, sekaya apa juga, kalau bisa dikomunikasikan dengan baik akan menarik kok. Saya percaya Pernikahan. Banyak sekali orang yang takut mendengar kata pernikahan karena yang terbayang adalah komitmen yang harus dijalani seumur hidup. Belum lagi adanya bayangan akan hilangnya masa-masa manis semasa pacaran. Namun ada juga orang yang beranggapan bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral dan sangat indah. Jadi sekarang terserah Anda mau berada di pihak yang mana. Tapi yang jelas saya yakin banyak yang setuju bahwa pernikahan itu harus dipersiapkan dengan matang supaya bisa berjalan dengan lancar. Nah, kalau Anda dan pasangan Anda tidak mau repot mengurus segala sesuatunya, Anda bisa langsung menghubungi The Wedding Planner. Lalu bagaimana cara kerja The Wedding Planner? Kita simak sama-sama dalam Lifestyle. Bagaimana jika orang yang Anda kasihi mengajak Anda untuk menikah? Tentu saja kegembiraan meluap di hati Anda. Seketika terbayang indahnya suasana pernikahan. Pesona hari pernikahan menjadi inspirasi Anda. Suasana romantis dan sukacita memenuhi hati. Namun, begitu Anda mulai merencanakan pernikahan, tiba-tiba fantasi indah berubah menjadi pekerjaan yang merepotkan. Anda harus mencari ini, mencari itu. Membandingkan yang satu dengan yang lain. Minta nasihat dan banyak lagi. Bahkan di benak Anda ada setumpuk pertanyaan tanpa ada yang bisa menjawab. Memang begitulah pengalaman calon pengantin. Hari-hari menjelang pernikahan rasanya campur aduk. Antara deg-degan, bahagia, juga stres dan senewan. Lalu bagaimanakah melewati manisnya masa persiapan pernikahan tanpa stres? Adakah cara mudah mempersiapkan hari pernikahan dan menggelar pesta agar berhasil serta tak mudah dilupakan? Di negara-negara maju, jasa penyelenggara pernikahan diyakini sebagai formulasi yang pas dan memenangkan oleh sebagian besar pasangan pengantin. Mereka disebut the wedding planner.
Di Indonesia, jasa wedding consultant memang masih terasa baru. Apalagi banyak calon pengantin yang merasa sayang mengeluarkan uang sedikit lebih untuk seorang wedding consultant. Dengan dalih buat apa menyewa tenaga profesional karena memiliki saudara banyak dan dianggap dapat membantu menyiapkan pesta. Padahal keberadaan seorang wedding consultant bukanlah sebuah tren, tapi mereka menawarkan konsep dan hari pernikahan berkualitas. Wedding consultant akan memberikan panduan selengkap-lengkapnya tentang informasi dan kebutuhan calon pengantin. Misalnya informasi mengenai tempat upacara pernikahan, pemimpin upacara, dekorasi, musik, MC, gaun pengantin, serta aksesoris sampai ke urusan catering, mobil, fotografer, dan lain-lain. Maka tepat sekali kalau Anda memutuskan untuk menghubungi wedding consultant, karena mereka akan membantu mewujudkan pesta perkawinan yang sempurna. Terutama bagi Anda yang sibuk bekerja, daripada mesti menghabiskan waktu berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya, dengan memanfaatkan semua informasi mengenai pernikahan yang diperoleh dari seorang wedding consultant, Anda dapat menghemat waktu, tenaga, dan segalanya jadi lebih praktis. Dengan berdiskusi kepada seorang wedding consultant, Anda juga dapat mengalokasikan budget dengan mengutamakan prioritas Anda tanpa mengorbankan yang baik serta dapat memperoleh tips-tips yang berguna demi kesempurnaan suatu pesta pernikahan tanpa mengabaikan budget Anda. Tips-tips yang menyangkut soal budget tentu saja bertujuan untuk menghemat biaya. Pada hari yang dinantikan, wedding organizer akan membantu memeriksa semua dan memastikan kelancaran acara. Kiat mendapatkan wedding consultant yang sesuai dengan Anda, sebaiknya Anda menghubungi lebih dari satu wedding atau bridal consultant. Pilih salah satu di antaranya. Pastikan Anda mendapat konsultan yang membuat Anda merasa nyaman untuk bekerja sama dan bisa mengerti keinginan Anda dan pasangan. Tentu Anda tidak mau di hari pernikahan penampilan Anda jadi tidak indah. Pada hari terpenting dalam hidup Anda mestinya tampil menjadi wanita yang tercantik dan teranggun bak seorang ratu. Dengan tenaga profesional, Anda berhak mendapatkan pesta yang sempurna. Bahkan, Anda akan mendapat laporan perkembangan persiapan yang mendetail sejak 12 bulan sebelum hari pernikahan berlangsung. Beruntunglah Anda. Usai pesta yang syarat akan kemeriahan, perjalanan berbulan madu yang membahagiakan telah dipersiapkan oleh wedding consultant Anda.